Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, rupanya ibu ini sangat semangat sekali ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya marilah kita awali dengan membaca doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada kesempatan hari ini membawa keberkahan dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa akan dipimpin ketua kelas. Silakan. Baik, terima kasih. Biar tambah semangat, tepuk semangat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, siapakah hari ini yang tidak masuk atau masuk semuanya? Masuk semuanya. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya? Ya. Bismillah, ini melanjutkan pembelajaran hari ini. Taknif ingin sedikit mereview atau mengulang pembelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, adakah di antara kalian yang masih ingat kemarin kita belajar apa saja? Teks cerita. Teks cerita, semangat sekali. Apa saja kemarin yang sudah dipelajari? Pengertian, ciri-ciri, struktur, kaidah bahasaan. Nah, apakah kemarin sudah dicek Google Classroom-nya? Di situ sudah. Nah, kemarin kita sudah mempelajari pengertian teks berita. Adakah di antara kalian yang masih ingat apa itu teks berita? Ya, silakan. Teks berita adalah teks yang mengandung peristiwa terkini atau terbaru untuk ditonton khalayak umum dan mencari informasinya. Tepuk tangan dong teman-teman. Adakah masih ingat mungkin dengan kata-katanya sendiri, dengan kata-kata yang lebih sederhana dari anak-anak? Apa sih sebenarnya teks berita? Ada yang tahu lagi? Ya, silakan. Baru saja terjadi dan sedang akan diperbincangkan. Kalau baru saja terjadi kemarin disebut dengan istilah apa ya? Aktual. Selain aktual, berita itu harus apa? faktual. Faktual. Ada yang tahu faktual itu apa? Ditulis berdasarkan kenyataan atau fakta. Nah, berbicara soal fakta, kemarin Bapak sudah menjelaskan bahwasanya di dalam sebuah teks berita itu kita harus memperhatikan unsur-unsurnya, gitu ya. Nah, unsur-unsur berita kemarin ada apa saja? Ayo. Headline. Headline. Kalau headline itu apa? Apakah unsur? Judul. Judul apakah unsur itu? Bukan ya. Itu namanya struktur. Kalau unsur apa kemarin? 5W plus 1. Ada yang masih ingat 5W plus 1H itu terdiri dari apa saja? Adiksi, Mbak. Adiksi, Mbak. Apa itu adiksi, Mbak? Apa, di mana, kapan, sifatnya apa, mengapa, bagaimana. Coba diulangi apa? Apa? Iya. Ini Bapak tulis. Ada yang tahu? Udah dikenal. Yang lain, ada nggak yang di antara kalian yang tidak tahu ini gambar apa? Tahu semua ya? Ya, benar. Dan itu foto semua kan? Ya. Iya. Tahu ya? Ini tempatnya di mana? Trawulan. Di Trawulan. Nah, apa sih yang kalian ketahui dari buku ini? Peninggalan. Peninggalan apa? Peninggalan agama Agama Buddha. Yang lain? Pernahkah kalian ke tempat ini? Pernah, sering. Sering. Oke, untuk gambar berikutnya. Tahukah kalian gambar ini? Jadi, Candi apa? Bajang Ratu. Bajang Ratu ini di mana tempatnya? Di Trawulan juga. Nanti di Trawulan banyak tempat-tempat peninggalan sejarah ya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai generasi milenial, kita itu harus bangga sebagai anak muda yang hidup di Mojokerto. Kita
kita minimal harus tahu dulu. Meskipun ada nggak di antara kalian yang belum pernah ke sini? Pernah. Belum pernah, siapa yang belum pernah? Oke, rumahnya mana? Di Klaten Puri ya? Belum pernah ke Trawulan? Wah, ini nih ya yang harus Iya, lihat. itu sekolah. Ya dulu mungkin SD sering ya diajak guru ke sini karena memang apa sih nak tujuannya kenapa kok kita perlu mendatangi tempat yang ada di Mojokerto ini, tempat peninggalan sejarah ini, kira-kira untuk apa dalam kehidupan kita? Apa soalnya? Dalam tujuan untuk melestarikan budaya, jadi budaya ini tidak luntur dan masih bisa diceritakan ke generasi-generasi berikutnya. Yang terakhir, mengapa kita harus datang ke tempat ini yang ada di Mojokerto, yang ada di Trawulan ini? Untuk apa? Selain melestarikan budaya, untuk apa ya? Mengenalkan apa sih isi dari saya kayak peninggalan dari daerahnya gitu, daerah Mojokerto. Oke, berarti anak-anak ini duduknya sudah sesuai kelompoknya masing-masing ya? Oke, dicek dulu mana suaranya kelompok 1. Enggak, Apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. kita sekali ya dulu ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tapi masih ada yang kurang memahami RKPD-nya di situ tadi kayaknya. Di situ perintahnya yang pertama mencari unsur 5B plus 1H. Kalian ingat, ini seperti sekadar tambahan saja. 5B plus 1H itu memang unsur yang ada di dalam berita. Pertanyaannya, apakah semua unsur 5B plus 1H ini wajib ada di dalam berita? Boleh nggak? Misalkan dikurangi 1 itu maksudnya. Kalau saya itu kalau di dalam berita singkat ya mungkin ada yang bisa dikurangi. Cuma kalau ada berita yang terkenal terus kayak disampaikan secara itu bisa itu menurut saya kalau dikurangi nanti kurang lengkap. Kurang lengkap. Apanya yang kurang lengkap? Dari informasinya, misalnya kalau dari luar itu ada how, kalau misalnya Apakah sudah selesai? Nanti disampaikan sedapatnya ya, sebisanya yang sudah kalian dapatkan, kemudian kalian susun dalam bentuk berita singkat. Ini nanti bisa kalian presentasikan ke depan secara apakah sudah selesai? Nanti disampaikan sedapatnya ya, sebisanya yang sudah kalian dapatkan, kemudian kalian susun dalam bentuk berita singkat. Ini nanti bisa kalian presentasikan ke depan secara bergantian. Siap? Masih ada yang menulis. Siap? Siap. Baik, kelompoknya siapa dulu yang ingin maju untuk presentasi? Silakan. Gak apa-apa. Kembali bersama saya di Alren dalam acara alat manis. Woi. Berikut berita Ikut kemudian ya. Nanti juga akan saya share di Google Classroom. Tugasnya adalah setelah kalian memahami bagaimana cara menulis berita yang baik dan benar, selanjutnya buatlah sebuah berita tentang kegiatan yang ada di sekolah kita. Tadi kan sudah belajar membuat berita ya. ya Nah sekarang tugasnya di sekolah kita kan kemarin banyak event ya. Benar ya? Ada apa saja kemarin? kamera, Pameran, kemudian oti, ya, apa yang bakal sampaikan hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan ke kalian ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dikatakan, jika datang orang-orang fasik di antara kalian menyampaikan berita, maka kalian harus bisa menyaring berita itu. Nah, ini di dalam ayat Al-Quran dikatakan, ketika kita menyampaikan suatu berita, hendaknya